Terlebih dahulu, saya Sri Listiani atau biasa dipanggil Boli. Saya merupakan dosen dari program studi pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, berikut ini saya akan sampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu ada pembukaan, acara kedua paparan dari narasumber yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Arif Suherman. Kemudian acara ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Acara keempat adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber secara simbolis. Acara kelima, pengambilan dokumentasi kegiatan, dan acara terakhir adalah penutup. Agar acara ini berjalan dengan lancar, kami himbau kepada seluruh peserta kegiatan untuk menonaktifkan suara dari perangkatnya masing-masing. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian, dalam kegiatan praktisi industri mengajar di Fakultas Teknik hari ini, kami sudah mendatangkan seorang praktisi industri yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Arif Suherman. Selamat pagi Pak Arif. Pagi Mbak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita pada kegiatan pagi hari ini. Baik, pemaparan materi oleh narasumber akan dipandu langsung oleh saya sendiri yang sekaligus akan berperan sebagai moderator. Materi yang akan dibawakan hari ini ialah mengenai wiring dan programming elektrikal yang akan disampaikan langsung oleh Pak Arif. Namun sebelum saya mempersilahkan Pak Arif untuk memaparkan materi, saya akan membacakan sekilas biodata singkat mengenai Bapak Arif Suherman. Izin ya Pak ya, saya bacakan. Muhammad Arif Suherman ya, wiring dan programming elektrikal PT Sejahtera Pribadi Teknik. Betul ya Pak ya? Lahir di Jakarta 14 Agustus 1985. Pak Arif ini juga merupakan alumni dari Teknik Elektronika UNJ ya Pak ya? Teknik Elektro Mbak? Iya, Teknik Elektro UNJ, iya. Maaf. Tahun 2003. Kemudian juga sudah menyelesaikan program sertifikasi guru ketenaga listrikan di UNESA, jurusan Teknik Elektro. Lalu pengalaman kerja dan pengalaman mengajar juga sudah banyak. Ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun pernah bekerja sebagai tenaga surveyor di PT Sukovindo. Ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan Pak Arif untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Boleh izin share screen? Boleh. Silahkan. Terlihat, Mbak ya? Sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Mbak Listiani? Oh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat sehat, kita dapat berkumpul di ruang Zoom virtual ini, ya. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Ibu moderator ya. Ibu apa Mbak manggil ini? Boleh Ibu, boleh Mbak. Oke, Mbak moderator ya. Sri Listiani ya, yang tadi yang menjabat sebagai dosen dosen tata busana ya, Fakultas Teknik. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang ikut dalam Zoom ini. Ini program Fakultas Teknik ya Bu ya? Betul Pak. Ya. Dalam rangka Disnatalis. Nah, dalam rangka Disnatalis yang ke-58 ya.
Disnatalis ini ulang tahun ya, kata sinonimnya. Jadi saya mencoba untuk sebenarnya di sini itu bukan praktisi ya. Saya kalau dibilang praktisi agak gimana gitu ya, nggak enak juga gitu kan. Karena saya di sini itu berbagi aja gitu kan, berbagi ilmu kepada rekan-rekan semuanya ya, atau teman-teman semuanya. Saya di sini manggil teman-teman nggak apa-apa ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang ikut Zoom ini ya, biar lebih akrab gitu kan. Jadi enak ya, rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Berbagi aja, bukan sebagai, sebenarnya kalau praktisi itu ya udah ahli gitu kan, udah mumpuni ya. Jadi saya sebenarnya berbagi aja, berbagi ilmu yang pernah saya dapatkan di perusahaan-perusahaan yang pernah saya jalani ya. Di sini saya membawa perusahaan sejahtera pribadi teknik ya. Sebenarnya kalau saya itu di perusahaan itu sebagai subkon ya. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan lain memenangkan sebuah tender ya untuk menggolkan, dan nanti sub-subnya itu diberikan ke perusahaan kami. Misalnya SPT yang saya tampilkan di sekarang ini. Dan kemarin kita juga bekerja sama di PT Aba Healthcare dalam bekerja sama di bidang kesehatan, tapi nggak jauh-jauh dari wiring dan kontrol juga, dan program juga di bidang kesehatan sama ya. Jadi jangan salah kalau di bidang kesehatan itu sudah mulai teknologi sudah mulai maju ya, menggunakan teknologi kontrol yang terbarukan, misalnya seperti menggunakan data-data yang bisa untuk memonitoring ya. Jadi bukan di panel-panel saja, bukan di pabrik-pabrik saja, tapi di kesehatan juga kayak gitu, sama ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Soherman. Saya jabatan saya sebagai wiring ya, dulu sebagai wiring, dan sekarang seiring berjalannya waktu ya, seiring berkembangnya waktu, jadi sekarang wiring itu harus diprogram ya. Jadi nggak cuma wiring aja, tapi harus diprogram juga. Kayak kita menginstalasi sebuah bangunan rumah, itu kan kita wiring ya, gimana caranya menyalakan sebuah lampu dengan menggunakan metode saklar tunggal, itu namanya wiring. Tapi sekarang sudah mulai menggunakan program, jadi nggak cuma wiring aja, tapi harus memprogram juga. Kalau wiring saja nggak bakalan bisa nyala kalau tanpa diprogram gitu. Jadi seperti itu. Nah ini saya next ya. Nah ini SPT ini kita sudah banyak bekerja sama ya. Ini sebagian kecil ya, sebenarnya banyak lagi. Ini yang saya ingat aja ya. Kita bekerja sama dengan PT Alba Healthcare yang di Tambun, Bekasi. Pernah kita bekerja sama dengan Labkesda di Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan kontainer lab untuk lab tes PCR dan COVID. Nah, minggu kemarin kita bekerja sama dengan Beleza Suite dalam perbaikan dan kontrol hidran ya, panel hidran itu untuk pompa hidrannya. Terus PT Buma Farmasi ya, kalau seandainya sering-sering yang melakukan tes PCR, sering tuh ke PT Buma Farmasi ya. Terus ada lagi yang Sahabat Inti Kurnia Abadi di Sidoarjo. Nah ini dalam pengadaan alat aerosol cleaner ya, untuk membunuh bakteri ya. Ini seberapa aja bagian yang kita kerjasamai. Nah ini contoh singkat ya, ini salah satu, sebenarnya di poin ini, di PowerPoint ini sudah saya share mengenai YouTube-nya ya, sudah ada. Jadi setiap pekerjaan itu saya publikasikan dalam bentuk YouTube, biar pimpinan itu tahu ya. Jadi sudah saya share di YouTube-nya itu. Dan ini beberapa kerjaan saya, jadi berkaitan juga dengan mungkin berkaitan yang pernah saya pelajari di Fakultas Teknik gitu kan, di UNJ. Jadi mungkin lebih berkembang sedikit gitu kan. Jadi kita harus berinovasi sedikit ya. Di mata kuliah sudah diberikan dasarnya, di pekerjaan itu kita mesti berinovasi. Jangan kita ambil mentah-mentah yang di mata kuliah gitu kan, nggak bisa gitu. Tapi kita berinovasi. Nah ini sama saja yang pernah kita pelajari. Di sini ada panel, ada kontrol, ada MCB ya. Paling tambahan-tambahan yang tidak saya dapatkan di sana adalah mungkin dari seperti ini nih, magnetic lock ya, ada switch sensor gitu kan. Nah itu salah satunya itu. Ini di proyek di Buma Farmasi ya, di tes PCR dan lab ya. Nah ini
Nah, ini di RSUD Madiun yang bekerja sama dengan Sidoarjo itu. Jadi di alat ini ya, di alat ini sebenarnya ini alat pembunuh bakteri ya, tapi kita lihat dari segi kontrolnya itu sudah menggunakan wiring programming dari kelistrikan sendiri ya, kelistrikan sendiri. Jadi kita mesti berinovasi lagi gitu kan. Dulu yang alat ini hanya menggunakan sistem relay berbasis relay yang tidak bisa diatur kecepatan saklarnya gitu kan, tidak bisa diatur berapa lama berputar sebuah kipasnya itu untuk menyaring bakteri-bakteri yang ada di dalam ruangan itu. Nah, ini ruangan sebenarnya kalau di dalam ruangan ini masuk ruangan di sini adalah dia air shower cleaner. Jadi untuk membunuh bakteri di dalamnya itu ada namanya kipas ya yang disaring oleh HEPA filter ya. HEPA filter itu menyaring bakteri itu 0,3 mikron ya, 0,3 mikron. Yang katanya gitu, yang katanya itu bisa menyaring bakteri COVID gitu, virus COVID. Nah, kalau saya baca lagi virus COVID itu 0,1 mikron ya. Jadi mungkin usaha gitu kan, usahanya menyaring pakai HEPA filter, insya Allah bisa tersaring gitu kan. Nah, ini di sini. Ini alatnya, ini wiringnya sangat sedikit sekali ya. Dulu kalau wiring ini sebelum menggunakan sistem otomasi ini menggunakan HMI dan PLC. Jadi ini di dalamnya ruangan ini dia ada panel sebesar 40 kali 60 yang isinya itu relay ya. Nah, setelah menggunakan HMI dan PLC itu besarnya panelnya hanya 20 kali 15 saja gitu kan, nggak usah gede-gede ya. Jadi nggak usah memakan tempat, tapi dengan menggunakan sistem kontrol yang bisa dimonitoring. Ya. Jadi sifatnya itu bagaimana caranya sebuah alat ini dapat dimonitor gitu dari luar, yang sebelumnya tidak dapat dimonitor dari luar ya. Nah, ini kalau ini yang bekerja sama dengan Polda Papua ya waktu itu, tapi ini kita membuatnya di sekitar di Tangerang dan nanti dibawa oleh ekspedisi ke Papua. Nah, kita ini membuat kontainer lab ya, kontainer lab PCR untuk di Polda Papua waktu itu. Nah, ini di sini juga sama, akses masuknya itu menggunakan sistem-sistem sensor yang dasarnya pernah dipelajari mungkin di sekolah kalau STM ya, kalau di STM atau SMK di sekolah, atau kalau di Fakultas Teknik itu kan pernah juga belajar sistem-sistem sensor gitu kan. Ya, jadi yang kita ingat kalau anak Fakultas Teknik Elektro pasti tahu lah NONC ya, normally open, normally closed. Nah, itu yang kita ingat selalu ya. Itu jangan sampai dilupakan kalau seandainya emang mau berkecimpung di dunia kelistrikannya. Nah, ini kalau di lab ini menggunakan sensor Notax ya. Notax itu kalau pernah masuk parkiran yang tanpa menyentuh tombol ya. Nah, ini sensornya ini ya. Jadi dia dihubungkan langsung dengan device-device yang tadi saya bilang, bisa pakai PLC, HMI ya, ataupun relay yang ada ya. Nah, ini akses masuk ya atau akses card ini bisa menggunakan RFID card ya ataupun PIN ya. Tapi dengan tidak menutup kemungkinan bahwa akses ini ada juga yang menggunakan retina mata ya. Retina mata, jari dan lain sebagainya. Nah, ini intinya kita harus mengingat gitu kan pelajaran apa yang pernah kita pelajari gitu kan, apa yang pernah kita dapatkan ketika waktu masa-masa studi dulu gitu ya. Nah, ini dikembangkan, dan di sini juga ada sensor ya. Jadi di sini sensor juga namanya sensor magnetic lock ya. Jadi fungsi magnetic lock itu magnet yang terkunci. Jadi intinya ketika ada orang di dalam dia tidak bisa terbuka. Nah, itu kita bagaimana cara mewiringnya ya. Nah, ini sistem kontrolnya ada di belakang kontainernya. Jadi ada AC, ada VAC ya. Ada bakteri filter dan di sini panel kontrolnya. Ya, CCTV juga di sini ada ya. Lanjut. Nah, ada juga ini display sama sebenarnya kayak waktu di Madiun ya. Ini sebenarnya kontrol air shower cleaner juga, tapi di Bandung waktu itu ya pengerjaannya. Ya, menggunakan kontrol HMI. Nah, ini salah satu
sistem relay ya. Jadi sistem relay itu ini yang masih manual yang tidak menggunakan kontrol. Ini tergantung nilai, kalau di perusahaan tergantung nilai proyeknya kita menganggarkannya berapa. Kalau nilai proyeknya besar dan kita bisa bekerja sama menggunakan sistem-sistem kontrol berbasis otomasi yang bisa dimonitoring, kita akan bisa juga gitu kan. Nah, tapi kalau ini sistem manual ya, semi otomatis lah yang menggunakan sistem relay ya, menggunakan sistem relay. Itu gue matiin di itunya speakernya. Yang menggunakan sistem relay. Jadi ini tidak terhubung langsung dengan yang tadi sebelumnya gitu, menggunakan PLC atau menggunakan smart relay atau menggunakan AMI tadi, tapi ini hanya manual biasa. Nah, ini masih menggunakan no touch dan emergency switch yang sudah pernah kita ketemui waktu studi kemarin ya, gitu. Lanjut ya. Mohon izin Ibu MC, boleh gak kalau seandainya Ibu MC, mana Ibu MC? Ya, iya Pak. Boleh gak kalau seandainya sedang berbicara gitu dipotong, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan ya, mungkin dengan meraise hand atau ngomong di mic, boleh ya? Boleh Ibu MC ya? Iya Jadi Pak, boleh. nggak nunggu question and answer aja ya? Iya boleh Pak. Biar ini, saya pengennya ini diskusi gitu kan. Soalnya ini kan di Zoom ya, nggak bisa bertatap muka langsung, jadi agak susah gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya ada yang mau bertanya, Ibu MC sudah mengizinkan untuk meraise hand atau ngomong langsung di mikrofonnya, boleh ya. Dipotong aja nggak apa-apa, saya izinkan. Nah, ini lanjut ya, ini waktu pengerjaan di Beleza Suite. Nah, ini mohon izin Ibu MC nih, sebenarnya direktur kami juga sedang kuliah juga di UNJ nih. Oh iya Pak. Namanya Bayahaki ya, mungkin kenal gitu kan dosen-dosennya. Itu direktur kami ya, yang mendirikan perusahaan ini gitu kan. Dia sedang kuliah juga di UNJ. Nah, ini fotonya ini dari madep belakang dia fotonya ya. Nah, ini di PT Beleza waktu pengerjaan hidran ya. Jadi pompa hidrannya itu dia agak bermasalah gitu kan. Nah, di dalam sini juga ada kontaktor ini kontaktor magnet 60 ampere. Jadi sangat besar sekali kontaktornya. 60 ampere ya. Nah, ini pengerjaannya sama seperti waktu kita studi kemarin gitu kan. Waktu studi di misalnya rekan-rekan mahasiswa studi di Fakultas Teknik, nah pasti pernah ketemu dengan kontaktor gitu kan. Atau mahasiswa-mahasiswa pernah sekolah di STM, pasti pernah ketemu dengan kontaktor. Cuma bedanya kontaktor yang di dalam ini itu besar sekali, 60 ampere ya. 60 ampere, tidak seperti yang dilakukan waktu studi kemarin. Nah, ini salah satunya. Nah, ini kita juga pernah melakukan training ya di beberapa sekolah gitu kan. Ini waktu training di sekolah menggunakan virtual speed drive atau menggunakan yang di display ini kita menggunakan PSD atau PFD menggunakan buatan pabrikan Korea ya di master ya. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menggunakan pabrikan-pabrikan lain seperti kalau kita perusahaan kita biasanya menggunakan ini, saya bukan bersales ya, bukan bersales atau bukan membanding-bandingkan produk yang lain, tapi kita melihat keandalannya ya. Kita bisa juga menggunakan pabrikan punya Jepang atau punya Perancis gitu ya. Nah, ini sedang training di sekolah juga sama menggunakan virtual speed drive juga ya. Nah, ini kalau yang di gambar ini menggunakan Schneider ya, ATV 12 ya. Dan ada PLC-nya juga ya. Nah, ini training juga, ini training dasar. Jadi selain perusahaan kita itu mengambil subkon tender, kita juga melaksanakan training-training ke beberapa sekolah dan beberapa lembaga ya. Nah, ini waktu training di Kuningan waktu itu menggunakan sistem IoT ya, Internet of Things, menggunakan ESP32 DevKit 1 ya. Ini sangat sederhana sekali sebenarnya ya, cuma pemikirannya harus dari dasar gitu kan, yang tadi saya bilang NONC, tapi menggunakan sistem IoT ya. Nah, ini sebenarnya
kita juga pernah mengerjakan sebuah hotel room ya. Hotel room itu jadi kalau bapak-bapak atau rekan-rekan di sini pernah ke hotel, pernah kan ya, seandainya kita keluar hotel itu mengefisiensi, menghemat suatu energi listrik gitu kan. Nah, ini menggunakan smart relay ya, yang hotel tersebut ketika orang keluar itu kartunya dicabut ya. Nah, pas kartunya dicabut, itu nanti dalam waktu 30 detik biasanya mati sendiri semuanya. Itu menggunakan smart relay. Dan perbedaannya sistem smart relay dan PLC ya. Perbedaannya sistem smart relay dan PLC, smart relay itu tidak dapat dimonitoring. Ya. Jadi jangan bilang smart relay itu sama dengan PLC, beda ya. Kalau smart relay itu tidak dapat dimonitoring. Dia hanya sistem panel ya yang tidak bisa dimonitoring, cuma bisa diprogram. Nah, kalau di PLC dapat dimonitoring dari device yang lain. Misalnya contohnya komputer, dari PLC-nya tersendiri, yang tadi dari HMI juga bisa dimonitoring. Atau yang lebih luas lagi menggunakan SCADA, ya, itu juga bisa dimonitoring. Nah, ini waktu di hotel room, ini rangkaiannya ya, rangkaiannya emang sangat rumit sekali ya. Jadi kalau saya pernah berbicara dengan orang Prancis ya, pernah berbicara dengan orang Prancis. Kalau di Prancis itu kan, sistem instalasi rumahnya itu ini sudah menggunakan smart relay sistemnya. Jadi tidak lagi menggunakan sambungan ekor babi gitu kan, atau pigtail atau sambungan ekor lain gitu kan. Dia atau menggunakan sistem TEDUS gitu kan. Nah, itu udah nggak kepake lagi. Jadi semua kabel itu masuk ke dalam satu pusat yang namanya panel. Jadi nanti efisiensinya adalah kita bisa dapat memprogram dan mengganti-ganti lampu itu dengan cara apa saja gitu kan. Kalau di smart relay kan bisa menggunakan lampu teras nyala gitu kan. Jam 6 mati jam 8. Nah, itu bisa disetting dari smart relay ini. Itu di Prancis ya. Dan sistem energinya di rumah-rumah itu sudah menggunakan sistem energi yang terbarukan, contohnya kayak panel surya. Jadi nggak lagi pakai PLN gitu kan. Dan tegangannya sudah menggunakan tegangan DC yang 12 volt. Jadi nanti nyari smart relay-nya yang menggunakan 12 volt DC. Itu sempat bercerita seperti itu. Sangat maju emang di negara tersebut ya. Semoga kita juga bisa mengikuti gitu kan. Jadi kalau di sana khusus untuk bangunan baru harus menggunakan panel surya gitu ya. Mudah-mudahan di sini juga bisa mengikuti. Nah, ini rangkaian smart relay ya. Rangkaian smart relay yang dibuat untuk hotel room. Waktu itu hotel room-nya itu hanya satu lantai. Ya, jadi sifatnya itu untuk mengefisiensi energi supaya pemakaian tidak boros kan biasanya gitu ya kalau pelanggan hotel AC dinyalakan, TV dinyalakan, tapi ketika keluar tidak dimatikan. Nah, itu dengan rangkaian seperti ini untuk menghemat listrik yang ada di hotel tersebut. Jadi bayar listriknya juga nggak terlalu mahal ya. Walaupun di awalnya sangat besar, tapi untuk selanjutnya kita meminimalisir terhadap dana yang dikeluarkan. Nah, ini rangkaian wiringnya ya, Ini wiringnya sangat rumit ya. Jadi di dalam wiring itu kita juga harus mengerti juga berapa arus yang dikeluarkan, berapa arus apa aja yang ditimbulkan akibat rangkaian ini. Ya, contohnya kayak gini nih. Contohnya kayak, nah ini nih RCD room ya. RCD room 300 mA. Ya. Kalau saya perbesar nih. Nah, ini gambarnya agak pecah ya. Ini LCD room 300 mA. Nah, ini untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Jadi biasanya misalnya kebakaran terjadi gitu kan. Nah, kalau seandainya komponen-komponen yang ada di dalam room-nya itu, dalam hotelnya itu istilahnya KW ya, atau tidak terstandar, tidak ada LMK-nya, tidak ada SNI-nya, itu tidak akan bisa terbaca di sini. Nah, makanya kita dibutuhkan untuk membuat suatu wiring itu, kita mesti melihat gitu kan, ada standar nasional Indonesianya, ada LMK-nya, ada ISO-nya gitu kan. Yang standar, kita kan punya pegangan PUIL ya, PUIL 2011, amandemen 2014. Nah, itu kita punya pegangan di sana. Kalau tidak terstandar, ya kita tidak usah melakukan wiring gitu kan. Tapi kalau sudah terstandar, mari kita lakukan wiring. Nah, jangan sampai kita melakukan wiring dengan bahan-bahan yang tidak terstandar. Karena apa yang terjadi?
alat ini tidak akan bisa mendeteksinya. Jadi kalau ada bahaya kebakaran, ya, alat ini 300 mA ini dia tidak akan bisa mendeteksinya kalau bahan-bahannya tidak standar. Nah, ini untuk kita juga mesti ngerti nih pengaman apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah hotel tersebut ya. Dan ada lagi RCD bedroom. Ini untuk orang kesetrum ya. Jadi orang kesetrum itu setelah diteliti itu dia harusnya itu 30 mA. Jadi setelah orang tersetrum dia akan turun. Trip namanya ya. Kalau di bahasa elektrikalnya namanya trip ya, turun. Jadi fungsi-fungsi di sini itu tambah. Yang tadinya fungsi hanya untuk membatasi ya, memutus dan mengamankan, ditambah lagi untuk fungsi korsleting yang ada di sini. Jadi kita mesti paham ya. Selain kita mau wiring, memprogramming, kita juga mesti tahu berapa arus yang dibutuhkan, berapa tegangan yang dibutuhkan ya. Proteksi apa aja yang kita gunakan ya. Dan device alat apa saja yang mesti kita gunakan gitu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu apa-apa gitu. Nah, itu ya. Nah, ini yang kita coba untuk inovasi di bidang air shower cleaner ya, menggunakan PLC. Jadi kita tidak menggunakan sistem relay lagi ya. Sistem relay yang analog, tapi kita menggunakan sistem yang ada di dalam PLC tersebut ya. Nah, ini PLC-nya kita kemarin kenapa kita menggunakan Omron ya? Karena Omron itu sudah universal ya dan gampang diprogramming. Tidak menutup kemungkinan kita bisa juga PLC yang lain ya. Jadi kita menggunakan ini karena kita melihat waktu kita memberi pelatihan kebanyakan PLC yang digunakan Omron gitu ya. Omron dengan CX programmernya ya. Mitsubishi dengan GX developernya ya. Atau waktu itu saya pernah lihat juga pernah main juga di Fakultas Teknik UNJ menggunakan LG ya. LG dengan Glova-nya ya. LS dengan KGL-nya dan lain sebagainya. Siemens dengan Simatic-nya ya. Nah, ini sistem kontrolnya ya, ini sistem ladder-nya. Jadi ladder-ladder yang kita buat itu tergantung permintaan dari sang konsumen tersebut yang tadi yang alat air shower cleaner itu ya. Ini mau gimana, masuknya berapa orang, terus keluarnya berapa orang ya. Terus berapa lama penyemprotan ada apa nih? Berapa lama penyemprotan HEPA filter tersebut ya. Jadi diwaktukan dengan menyetingnya tadi di sistem HMI tersebut ya. Nah, yang tadi saya bilang ini. Jadi kita memonitornya lewat HMI ya. Jadi yang PLC tadi itu masuk dalam panel ya. Kita program sedemikian rupa lalu bisa dimonitoring lewat HMI. Nah, di sini bisa di time fan-nya berapa, di setnya berapa, misalnya 10 detik ya, set 10 detik, time fan-nya berapa ya. Dan di sini itu kita bisa merubah-rubah ya, dengan mengerti gitu kan sistem area memori yang ada di PLC tersebut gitu kan. Nah, kita kalau sudah mengerti di area memori PLC tersebut, kita akan bisa menyetingnya. Jadi kita bisa menginterkoneksi ya. Ini enaknya praktek sih sebenarnya kalau kayak gini ya. Nanti Oke, dan ada lagi nih, ini multi speed drive ya. Jadi multi speed drive, kalau belajar tentang pengendalian sebuah motor listrik gitu kan, kita pernah melakukannya di PT di Bogor waktu itu ya, yang pengaduk cat ya. Dulu pengaduk cat itu menggunakan sistem manual biasa ya, yang pakai tombol on off gitu, kontaktor gitu kan, terus MCB dan Tor segala macam. Ini kalau saya ngomong, ini yang ngerti anak teknik elektro ini. Mudah-mudahan anak tata busana, anak sipil juga paham itu ya. Dan sejak adanya VSD dan VFD ini yang tadi yang saya bilang tombol, ini sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi cukup dengan menggunakan VSD atau VFD yang dikenal di pasaran inverter dan motor tersebut udah selesai. Karena di dalam VFD ini udah ada pengamannya ya. Udah ada pengaman konsletingnya, udah ada pengaman arus lebihnya, overcurrent ya. Sudah bisa direm motornya menggunakan ACC, DCC, acceleration, deceleration.
sudah mulai bisa diatur frekuensinya, yang mengatur kecepatan motor. Jadi nggak usah lagi pakai pengatur-pengatur beban-beban hambatan, misalnya contohnya rheostat, nggak usah. Jadi kita tinggal diatur lagi berapa frekuensinya, berapa kecepatan motornya. Ini sudah mulai efisien gitu kan. Tapi diawali dengan dana yang cukup lumayan besar ya. Jadi kalau yang dipikirkan itu bagaimana kita caranya men-saving energi, efisiensi energi, dan memperbarukan energi. Nah, itu yang kita mesti pikirkan ya. Nah, sebenarnya ini pemaparan sedikit ya. Pemaparan sedikit tentang sistem memori yang ada di PLC itu untuk sistem monitoring ya. Kalau saya rasa, nah ini, jadi kita sebenarnya itu mengacu kepada teknologi 4.0 ya. Jadi kalau saya baca-baca itu, yang 1.0 itu dia masih menggunakan steam power ya, uap gitu kan. Dan yang 2.0 sudah ditemukannya listrik ya, dan 3.0 itu sudah ditemukannya teknologi semikonduktor ya, elektronik, dan 4.0 itu sudah menggunakan teknologi cyber physical ya. Jadi nggak usah lagi ada orang di situ mengoperasikannya. Nah, justru kalau seandainya kita tidak mampu berinovasi, masih menggunakan sistem-sistem lama, sistem-sistem gaya lama, kita akan tergerus oleh zaman ya. Contohnya kayak sistem tol gitu kan. Nah, sistem tol itu dulu petugas parkirnya itu ada orangnya tersendiri, dan sekarang sudah tidak ada. Sama kayak di pabrik ya. Di pabrik itu tidak ada lagi yang menekan tombol. Tidak ada lagi yang menjalankan sebuah motor. Semua sudah dijalankan menggunakan cyber physical. Nah, kalau kita tidak mampu untuk mengarah ke arah sana, apalagi di Hannover, Jerman itu kan udah mengemborkan teknologi 5.0. Saya juga tidak tahu lagi itu teknologi 5.0 itu seperti apa ya. Karena 4.0 saja kalau saya lihat di kita ya, di negara kita itu masih minim ya, masih minim ya. Ya, insya Allah kita bisa berkembang lah ya. Itu kita mesti berpikir jauh ke depan ya. Bagaimana caranya menerapkan industri 4.0 ini? Salah satunya tadi yang di bidang kelistrikan tadi, yang proyek-proyek yang sudah dijalankan dan tidak menutup proyek-proyek yang lainnya. Nah, ada lagi Internet of Things gitu kan. Jadi kita tahu gitu kan. Wah, ini kita sekarang eranya 4.0 yang tidak lagi karena segala sesuatu itu butuh tentang listrik. Ya, contohnya kayak handphone ya. Kita menggunakan teknologi IoT itu butuh listrik ya. Listrik itu dari mana? Dari baterai handphone tersebut ya. Bagaimana cara kita mengendalikannya, dan di teknologi kelistrikan ini kita terus berperan gitu kan, terus berperan. Perkembangan teknologi itu listrik terus berperan. Apalagi yang sekarang terbaru Tesla gitu kan. Nah, itu di dalamnya itu ada listriknya juga. Bagaimana kita mengendalikan sebuah motor, mesin mobil tersebut untuk mengendalikan frekuensinya gitu kan, atau mengendalikan arusnya, sehingga putaran mobil tersebut bisa yang kita inginkan. Dan teknologi baterainya itu juga teknologi baterai kelistrikan ya. Oke. Nah, sebenarnya ini udah pernah dipelajarin ya. Kalau saya yakin untuk mahasiswa atau teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu yang lain pernah dipelajari ini, saya cepatkan saja ya. Kalau seandainya ini sedikit ya, karena waktunya juga sedikit yang diberikan ya. Jadi bilangan digital ini sangat penting sekali ya. Kalau bilangan digital ini kita mesti tahu gitu kan. Ini bukan pelajaran yang sepele ya. Ini bukan pelajaran yang sepele. Ini pelajaran yang sangat dasar sekali, yang kalau seandainya kita mau mengikuti perkembangan zaman ya, teknologi sistem memori ini kita mesti tahu gitu kan. Ada biner, ada oktal, ada desimal, ada hexa ya. Dan teknologi hexa ini akan dipakai nanti ketika menggunakan human machine interface ya, hexa. Jadi biner to hexa, berapa binernya, berapa heksanya. Nah, nanti kita akan konversi ke HMI-nya gitu kan. Nah, itu kudu aplikatif ya, nggak bisa lewat Zoom virtual ini. Nah, ini cara penghitungannya ya. Cara penghitungannya pasti sudah pernah dipelajari ya. Ini saya skip aja.
Kalau mau PowerPoint-nya bisa nanti diberikan ya moderator ya, silakan. Nah ini dia nih, binary code display. Jadi kalau kita menggunakan sebuah PLC ya, sebuah PLC contohnya PLC Omron lah ya, yang tadi yang ditampakkan ya, contohnya PLC Omron. Nah, di dalam PLC itu kita menggunakan sebenarnya BCD ya, binary code display. Yang binary code display itu sebenarnya nampak pada sistem memori pada PLC tersebut, ya, yang bisa kita kendalikan. Dan binary code display ini dia mendisplaykan dari input discrete ataupun input analog ya. Discrete itu input digital ya, input discrete. Jadi discrete itu bisa berupa tombol ya, bisa berupa sensor. Nah, itu discrete namanya ya. Nah, kalau input analog itu bisa berupa modbus ataupun misalnya sebuah tangki minyak gitu kan, kedalamannya berapa gitu kan, kita pakai busbar tuh. Nah, itu yang dikonversikan melalui satuan-satuan arus atau satuan-satuan tegangan. Nanti dikonversikan, jadi pembelajaran digital tuh analog atau analog tuh digital itu sebenarnya mesti digalakkan lagi gitu kan, mesti dikembangkan lagi ya. Kalau seandainya mau belajar di sistem-sistem otomasi ini ya, ini mesti dikembangkan lagi. Jadi jangan sampai nggak tahu gitu, analog digital apa sih gitu kan, digital tuh analog apa sih gitu, jangan sampai nggak tahu ya. Nah ini sebenarnya kalau untuk melihat ini kita mesti buka sebuah program di PLC-nya ya. Sebentar ya, saya Nah, ini di PLC tersebut jadi ada namanya sistem memori gitu kan, sistem memori. Nah, yang tadi yang di BCD ini, nah sistem memori itu dia adanya di kalau saya buka, bentar saya share screen-nya, saya new share ya, saya new share dulu. Nah, oke, sudah berubah ya? Sudah berubah ya, Pak, Bu Moderator? Ada tampilan apa tadi ya, Pak? Oh, sudah berubah tuh. Sudah berubah, oke. Nah, contohnya yang tadi saya tampilkan ya, misalnya yang tadi saya paparkan. Contohnya kita menggunakan PLC yang tadi saya tampilkan ya, misalnya PLC-nya itu tipenya tipe N ya. Tipe E itu untuk basic, tipe N itu untuk advance ya. Jadi bedanya PLC Omron itu dan PLC yang lain itu kita mesti mengenal tipe juga. Contohnya kayak tipe CP1E gitu kan. Tipenya apa CP1E? Kalau kita untuk memonitoring pakainya apa? Pakainya E apa N gitu. Nah, itu kita mesti tahu basicnya. Nah, contohnya yang tadi pemaparan BCD ya. Nah, di sistem PLC itu dia ada namanya BCD juga sama. Contohnya kayak CEO nih. Nah, CEO. Oke, terlihat ya. Nah, di sistem PLC itu kan kita mengenal pasti mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ataupun mahasiswa-mahasiswa yang baru nanti mungkin akan belajar ya tentang sistem ini ya. Ini kita CEO. Ya, CEO itu adalah kontak input output. Nah, kalau di PLC itu ini sangat penting sekali perannya ya. Ini CEO, terus kita bentar ya. Oke, terlihat ya sistem BCD yang ada di PLC. Nah, ini sistem BCD yang ada di PLC ya. Jadi sistem BCD yang ada di PLC itu sama yang tadi kita bilang ya, yang tadi saya paparkan sebelumnya di sini nih, nah di sini nih ya. Jadi sistemnya itu banyak berupa angka-angka 00111001 ya. Nah, kalau di PLC ada juga, tuh kan. Nah, ini dia. Tuh. Atau saya share-nya share Windows kali ya, biar nggak bolak-balik.
Share Windows di mana ya? Oh, soal Windows. Soal Windows. Share screen aja ya. Share screen. Nah. Oke. Nah ini. Jadi kalau kita monitor gitu kan, monitor ya. Nah, keluar kan? Sama ya. Ini sangat penting sekali nih. Ini analog to digital, digital to analog ya. Kita change order ya. Jadi kenapa sih kita mesti belajar ini gitu kan? Nah, ini dia. Karena di sistem otomasi ini sudah mulai bergerak ya. Sudah mulai ada gitu kan. Nggak mungkin kita menutup mata tidak belajar ini, nggak mungkin, nggak bisa ya. Karena nanti kalau sudah menggunakan device yang hubungannya sama IP protokol ya, ASP, ISP, nah itu sudah mulai menggunakan ini nih ya. Contohnya berapa sih gitu kan yang kita masukkan di sini, misalnya kita masukkan angka 1 di sini ya. Terlihat sih ya. Ini enaknya ketemu ya. Atau saya zoom lagi. Nah, 1 di sistem memori yang ada di binary ini itu akan merubah 1 di hexa ya. Ini dengan bit 1 ya. Jadi bit 1 byte itu 8 bit ya. 1 byte itu 8 bit. Oke. 1 byte itu 8 bit. Ini kayak gini contohnya nih. Nah, bit ya. Nah, bit itu kita mengenal dengan 0 dan 1 gitu kan. Udah pasti belajar ini ya. Udah pernah belajar 0 dan 1. Dan nibble, ada bahasa nibble. Nibble itu 4 bit ya, 4 bit, 2 byte. Ya. Setengah byte. 1 nibble ya. Nah, ini byte. Nah, byte itu 8 bit. 8 bit itu ada 1 byte yang kita mengenal dia angkanya itu, basis angkanya itu sampai 256 desimal. Ya, 256 desimal. Kalau seandainya kita menggunakan orang jaringan komputer, itu biasanya kan batasnya itu sampai 255 saja gitu kan, subnet masknya atau IP publiknya sampai 255 saja. Karena kenapa? Karena 1 bit itu batasnya sampai 255 saja gitu kan. Atau kita bisa aplikasikan pakai kalkulator. Nah, misalnya kita menggunakan bitnya 8 kan? Bitnya 8, bit 8 1 byte. Kita isi dengan satu-satu semua. 1. Ada. Oh, bentar. Ini bin nih, salah. Ini salah. Ini kita isi dengan 1. Oh. Sorry. Kita delete. 1. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau seandainya kita belajar bisa menggunakan kalkulator di sini ya. Kalkulator dari sistem-sistem bit dan byte ini ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu batasnya di situ. Batasnya kemarin saya temukan batasnya di mana ya, saya lupa nih. Desimal 256. Sorry, 255. Ini saya cek lagi. 1. Nah, ini ya. Jadi kenapa dibilang 1 byte itu ya, 1 byte itu batasnya sampai 255. Nah, karena di sini ya, karena di sini. Jadi basis datanya itu paling full itu adalah 255 ya. Jadi begitu. Jadi kalau orang IT untuk jaringan protokol ISP itu pasti paham ya. Kita next. Nah, inilah yang Word ya, yang tadi saya bilang Word ya. Nah, ini
Nah, ini namanya Word ya. Kalau di PLC itu namanya Word atau kita bilang channel ya. Kalau di sistem programming electrical namanya channel. Jadi ada channel 0, channel 1, channel 2, channel 3. Dan dia satu Word. Word itu sampai 16. Yang dibilang hexa ya. Hexa. Nah, itulah berapa pentingnya kita belajar bilangan-bilangan digital tersebut ya. Karena kita nanti akan pasti penerapannya di sini gitu, penerapannya di sistem programming ketika sudah bekerja nanti ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, aplikasinya tadi yang saya sebutkan ya. Saya menggunakan Omron ya. Sebenarnya stepnya enaknya sih diikutin gitu kan, enaknya diikutin pada komputer device masing-masing menggunakan CX Programmer ya. Ini saya pakai Omron ya. Pakai yang lain insya Allah juga bisa lah gitu kan. Nah, ini aplikasinya yang tadi saya terapkan di CX ya. Nah, ini aplikasi pada sistem memori PLC-nya. Jadi di sini ada, kalau di sistem memori PLC itu ada CEO, ada A, T, C counter, D memori, H untuk hold, W untuk word ya. Jadi kita mesti paham juga nih di sini nih, kita menggunakan memori yang keberapa, jenis memori. Nah, ini pernah saya aplikasikan juga pada kecepatan motor ya. Sebenarnya videonya udah ada di. Nah, ini teori-teori tentang PLC-nya ya. Sebenarnya hampir sama ya kayak belajar waktu di Fakultas Teknik ataupun dimanapun yang belajar PLC. Nah, ini sistem areanya. Nah, ini pengetahuan memorinya tentang PLC-nya. Jadi ada I/O, ada work area, ada holding area, timer area, counter area, dan data memory ya. Nah, ini datasheet ya, datasheet. Nah, ini yang sering kita lupakan ya. Kita juga mesti belajar datasheet ya. Datasheet. Jadi jangan sampai kita menggunakan device programming ataupun device electrical, tapi kita nggak tahu datasheetnya gitu kan. Ini akan berakibat fatal. Contohnya karena kita nggak tahu datasheet ya. Ini timer yang ada di memori PLC itu kita masukkan timer 256. Nah, itu kita nggak baca datasheet itu. Nah, batasnya itu totalnya ada 256, tapi dimulai dari 0 ya. 255 batasnya. Jangan sampai kita gara-gara nggak baca datasheet, kita masukkan aja timer 256. Itu nggak bakalan ada, nggak bakalan bisa. Intinya datasheet kita mesti baca. Nah, ini contoh penerapan kendali sistem konvensional ya, sistem yang sudah mulai ditinggalkan ketika menggunakan virtual speed drive. Ini nggak pakai lagi kayak gini. Ya. Jadi kalau dibilang nyesel pernah belajar ini, ya nggak nyesel sih sebenarnya. Tapi kalau pas udah tahu, oh ternyata begini doang ya. Ternyata dulu pernah belajar sistem lama, sistem konvensional, itu nggak kepake gitu kan. Karena sudah menggunakan virtual speed drive. Ya. Nah, ini sistem yang dirubah ke dalam bentuk laddernya. Nah, ini penerapannya ya. Penerapannya nanti karena menggunakan tadi ya, karena menggunakan sistem memori alamatnya itu memori 100.00, maka kita cari areanya. Areanya itu di 100.00, di sini dia. Ini yang kita ubah nih dalam bentuk hexa. Ya, dalam bentuk hexa ataupun dalam bentuk bit. Binary juga bisa. Nah, ini rangkaiannya. Nah, ini yang tadi sistem memori yang kita nyalakan gitu kan. Dia dinyalakan dalam bentuk apa sih gitu kan, bitnya 1 berarti nyalakan, kita masukkan angka 1 ya. Nanti bisa dikendalikan dalam bentuk di HMI-nya kita menggunakan word bit, jangan menggunakan set bit ya, yang tadi saya tampilkan di mana nih, bentar ya, saya preview. Di mana, bentar. Nih, ini ya. Nah, jadi kalau di Zoom sebenarnya terlihat nih di sini nih. Di monitoring. Jadi bedanya
bedanya Smart Relay sama PLC tadi gitu ya. Jadi kalau Smart Relay itu tidak dapat dimonitoring, tapi kalau PLC dapat dimonitoring. Nah ini di sini nih di depan ini di dalam gambar itu di programming HMI-nya itu dia menggunakan set word ya, bukan set bit lagi tapi set word. Alamat itu adalah 10.1001. Nah itu mengarahnya ke sana gitu. Jadi adanya sinkronisasi antara device HMI sama device PLC-nya. Jadi jangan sampai kita nggak sampai sinkron dan kenyataannya nggak nyala. Oh kenapa nggak nyala nih gitu kan? Kenapa nggak nyala? Tiba-tiba bilang oh PLC-nya rusak, oh HMI-nya rusak, tapi kenyataannya bukan. Karena apa? Karena ketidaktahuannya di sistem memori tersebut gitu kan. Karena tidak tahu sistem memori tersebut, makanya dibilangnya nggak nyala gitu kan. Karena tidak berliterasi lah bilangnya gitu kan. Bahasa sekarang itu tidak membaca ya. Nah, ini tadi sampai sini ya. Oke. Nah, ini rangkaian utamanya, main circuit-nya kita coba ya. Kalau di sistem menggunakan VSD ini main circuit udah nggak dipakai lagi. Jadi dia cukup sampai di sini saja nih. Dia ini nggak bakal dipakai nih. Karena di VSD itu sudah ada circuit breaker-nya, sudah ada relay-nya yang menggantikan kontaktor magnet, dan sudah ada thermal overload-nya. Sudah ada. Jadi cukup pakai ini saja, sudah selesai. Di atasnya VSD. Ya. Saya gambarnya tadi kemarin saya cari belum ketemu ya. Nah ini pengontrolan sistem zaman lama ya. Zaman konvensional ya. Yang harusnya basic ini mesti dapat di awal ya. Untuk mengarah ke sistem memori tersebut. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan sedikit materi gitu kan. Sebenarnya kalau materi-materi kayak gini tuh baiknya itu ada penerapan, ada aplikatifnya gitu kan, enaknya di situ. Tapi karena ini virtual, jadi saya sedikit memaparkan tentang sharing tentang pekerjaan dan betapa pentingnya sistem memori yang ada di device otomasi tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif. Ini saya rasa sangat menarik untuk teman-teman di teknik elektro ya. Dari tadi saya hanya menyimak karena saya sebenarnya selama ini saya hanya user begitu ya, pengguna. Kalau di sana kan main listrik di mesin jahit. Nah, mesin jahit itu bisa digunakan HMI itu kerjasama sama teknik elektro itu. Jadi ntar tinggal di touch screen aja, pakai handphone juga bisa gitu. Wah, hebat. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ya Pak Arif ya untuk materinya bisa langsung praktik sama teman-teman yang lain begitu. Amin, amin. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Kita ada sesi tanya jawab. Ini antara dua ini Bu moderator, antara sudah paham dan bingung gitu kan. Pertanyaan yang general juga nggak apa-apa lah gitu kan, ya nggak langsung menuju ke sistem memori nggak apa-apa. Sharing aja ya, kita sharing saja bersama-sama begitu. Silakan Bapak Ibu teman-teman. Adakah yang mau sharing dengan Pak Arif ini mumpung ada gitu kan, mungkin jarang-jarang nih Pak Arif mungkin sibuk ya. Kita bertemu di sini. Izin bertanya Bu. Pak Ilham mau nanya itu, Ilham. Pak Iam ya? Ya bentar Bu, lagi ada bel sekolah bentar. Suaranya, Pak, suaranya bisa ya kurang jelas. Lagi ada bel sekolah bentar. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin bertanya. Ini Pak Iam, maaf suaranya masih kurang jelas ya? Cek. Sudah Bu. Bagaimana Pak Arif? Terdengar? Terdengar sedikit, tapi nggak apa-apa. Coba diteruskan Pak Arif Ilham. masih di mute. Terdengar sedikit, coba diteruskan Pak Ilham, nggak apa-apa.
Baik, ini pertanyaan saya sederhana saja, Pak Arif. Terima kasih banyak. Kalau untuk PLC ini itu bisa dipakai untuk peralatan-peralatan listrik, peralatan-peralatan motor listrik yang unit-unit komersial yang besar gitu, motor listrik ya seperti itu ya, misalkan gitu ya. Kemudian pertanyaan saya adalah, kalau di antara merek-merek PLC itu yang paling bagus yang apa tuh ya? Saya biasa pakai Omron, biasa pakai Schneider, atau ada nggak rekomendasi dari Pak Arif merek PLC yang bagus itu apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pak Ilham dari mana ya? Saya dari SMK nih Pak, dari guru SMK. Oh, guru SMK, oke. Oke, saya jawab. Jadi tadi pertanyaannya gini, Bu Moderator ya, Mbak Moderator salah, manggil Bu nggak enak, Iya. Mbak Moderator. Jadi tadi Pak Ilham nanya untuk merek-merek PLC yang bagus gitu kan, untuk dilistrikan. Kalau di merek ya, kalau merek itu mereknya Allen Bradley Pak Ilham, Allen Bradley. Jadi kalau PT Freeport ya, kenapa sih merek itu semakin mahal, semakin handal. Jadi kalau di sistem otomasi itu namanya Allen Bradley itu dia PLC tingkat dewa namanya Pak Ilham tuh. PLC tingkat dewa. Jadi harganya itu sampai ratusan juta. Kalau PT Freeport itu menggunakan Allen Bradley. Jadi dia sistem security cybernya itu sangat handal sekali karena kayak kita menggunakan HP iPhone. Nah kayak gitulah. Jadi nggak sembarangan untuk memprogram PLC Allen Bradley itu, dia orang-orang nggak sembarangan, dia harus ada lisensinya. Jadi waktu itu saya pernah juga ditawarkan untuk memprogram sistem Allen Bradley karena saya tidak mempunyai lisensi Allen Bradley, jadi saya nggak bisa gitu kan. Karena dia harus berhubungan langsung dengan pusatnya. Itu PLC tingkat dewa Allen Bradley. Tapi kalau di sekolah-sekolah, kalau saya baca di kurikulum sekolah itu dia menggunakan Omron. Tapi Omronnya kalau bisa tipe-tipenya itu yang sudah ada analog inputnya dan digital input. Jadi ada AI, ada DI. Kalau PLC yang di sekolah itu kebanyakan PLC-nya tipenya basic. Jadi dia tidak bisa untuk memonitoring ke device lain. Contohnya kayak HMI gitu kan, komputer, ataupun menggunakan Modbus pengukur suhu ruangan. Misalnya di ruangan ini suhunya 20 derajat, berarti kurang kan? Nanti AC akan nyala atau kipas akan berputar. Nah, itu menggunakan analog input. Jadi PLC-nya itu khusus, dia tipenya itu tipe kayak tadi ya, tipe CP1E, tapi yang ada analog input dan digital inputnya. Biasanya dia menggunakan tipe-tipe tertinggi dan harga juga tahu. Jadi kalau udah menggunakan analog input dan digital input, harga sudah pasti tinggi. Begitu Pak Ilham. Jadi tergantung budget. Terima kasih Pak Arif penjelasannya. Iya, sama-sama. Sudah terjawab ya, Tayam ya. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman, silakan. Ya, silakan Pak Johannes Panjaitan. Silakan boleh langsung aktifkan mikrofonnya. Baik, pada moderator saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Johannes Panjaitan, saya dari Prodi D3 Teknik Sipil. Mungkin Pak Arif ini memaparkan materi yang sangat luar biasa, program listrik, tapi ini adalah hal yang baru bagi saya, karena saya jurusannya tentang ke arah teknik sipilnya Pak. Saya pernah mendengar Pak dari sumber lain tentang pemasokan listrik yang di tanah dan yang di udara. Mungkin pertanyaan saya ini umum ya Pak ya, yang tidak mau termasuk ke dalam materi yang telah Bapak sampaikan. Biasanya ini yang saya pernah lihat atau dengar Pak, bahwa di luar negeri ini menggunakan pasokan listrik yang ditanam dibandingkan kita orang yang di Indonesia menggunakan pemasokan listriknya yang di udara. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua pemasokan listrik tersebut, dan apakah kabel yang digunakan itu sama atau berbeda, dan bagaimana cara pengerjaannya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Tadi siapa ya? Oh, Johannes ya.
Johannes Panjaitan. Ini masih mahasiswa ya, Pak Johannes ya? Iya Pak, saya masih. Tadi teknik sipil ya? Oke. Oke, ini berkaitan sama anggaran sebenarnya sih kali ini. Saya juga pernah berdiskusi ya di waktu itu, berdiskusi tentang jaringan transmisi dan distribusi ya bersama rekan-rekan yang mengerjakan distribusi yang waktu itu dia mengerjakan untuk tegangan LV ya, low voltage 20 kV. Jadi kenapa sih di Indonesia ini kita contoh ngambil negara kita aja ya. Kenapa sih di Indonesia ini kok nggak pakai jaringan bawah tanah gitu ya? Ini kenapa ya? Karena anggaran ya. Karena untuk menanam sebuah kabel itu pasti ada anggarannya ya. Anggarannya itu jauh berbeda dengan menaikkan tiang, membuat tiang, lalu menempelkan kabel di atas tiangnya tersebut. Itu salah satu ya. Jadi dari segi konstruksinya anggarannya sudah banyak ya. Menggali kabel itu minimal itu kita harus menemukan air. Jadi kalau di Jakarta itu kalau ketemu air itu sekitar 20 meter ya. Kurang lebih ya. Jadi kita harus menggali tuh sebanyak 20 meter untuk membuat jaringan sepanjang Jakarta. Misalnya kita contohnya Provinsi Jakarta ya. Itu kalau dikalkulasikan itu harganya sangat mahal gitu kan. Daripada membuat tiang yang tiangnya itu cuma tiang listrik terus di atasnya kasih kabel ya. Itu konstruksinya ya. Terus dari segi bahannya jadi kalau di electrical itu bahan-bahan untuk instalasi listrik itu ada jenis-jenisnya ya. Johannes ya, Pak Johannes, manggil apa ya? Bang Johannes lah, Bang Johannes. Kalau seandainya kabelnya masuk dalam tanah, itu menggunakan kabel jenis kabel tanah, namanya kabel tufur ya. Bukan kabel tufur. Kabel tanah jenisnya adalah NYY. Jadi jenis kabelnya itu warnanya biasanya warna hitam, ya. Dia isolasinya tuh agak tidak disukai oleh makhluk-makhluk dalam tanah, tidak dirayapi. Nah, itu harga kabelnya untuk isolasinya saja ya, untuk isolasi kabelnya saja untuk melindungi dari tembaganya. Kalau di Indonesia itu masih menggunakan tembaga untuk aliran listriknya. Jadi isolasi itu melindungi tembaga dari bahaya-bahaya dari luar, misalnya contohnya air ya, atau binatang-binatang misalnya. Gimana caranya biar tidak tergigit. Nah, itu isolasinya namanya ya. Beda dengan yang di atas. Kalau di atas tidak menggunakan isolasi. Ada kabel jenis jaringan LV, low voltage, itu tidak menggunakan isolasi. Jadi biaya isolasinya itu dapat diminimalisir daripada kita menanam kabel yang menggunakan isolasi tanah dan taruh di atas yang tidak menggunakan isolasi, hanya menggunakan isolator saja. Isolator itu jadi dari tiang yang terbuat dari konduktor itu menggunakan isolator dan ditempel kabel tembaganya. Jadi dia tidak mengalir sebenarnya ya, karena ada isolatornya. Jadi kalau di atas hanya tembaga saja, kalau di bawah menggunakan isolasi, sudah pasti bahannya 2 kali lipat. Jadi sebenarnya saya juga sangat menyayangkan ya kalau melihat di televisi, di media gitu kan. Ini kok negara bagus banget ya, kabelnya di dalam tanah. Kenapa gitu kan? Saya juga sempat tanya. Nah, ternyata gitu. Ternyata di anggaran dan di bahan-bahannya juga berbeda. Jadi antara bahan yang di atas sama bahan di bawah itu berbeda sekali. Kalau di bawah itu kita melindungi tembaganya, kalau di atas kan aman tuh. Paling hanya nggak mungkin ada yang manjat tiang terus-menerus, nggak mungkin. Paling burung hanya memegang satu buah kabel saja. Kalau orang tersetrum itu kan memegang 2 buah beda potensial antara fasa dan netral, atau memegang 2 buah kabel. Jadi ini pengetahuan juga, kalau seandainya tidak mau tersetrum, itu hanya memegang satu tembaganya saja. Kalau dicolokkan listrik ada 2, nah itu pegang satu saja. Jadi dari segi konstruksinya mahal, dari segi bahannya juga sangat mahal, gitu. Begitu, Bang Yohanes. Ada yang kurang? Masih di mute? Baik, terima kasih kepada Pak Arif atas penjelasannya. Penjelasannya sudah sangat baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, makasih. Ya,
Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu silakan. Masih saya berikan waktu untuk bertanya atau sharing dengan Pak Arif. Oke, sambil menunggu mungkin dari Pak Arif sendiri, Pak, ada yang mau di-sharingkan lagi gitu? Apa ya? Kalau saya sebenarnya pinginnya saya itu sebenarnya kita mengikuti, maksudnya kalau kita membaca kemajuan teknologi di luar ya, kemajuan teknologi luar itu kita nggak boleh stuck gitu, kita nggak boleh diem saja ya, mempelajari tentang apa yang kita dapatkan. Contohnya kayak waktu belajar di sekolah menengah kejuruan ataupun belajar di tentang fakultas keteknikan gitu kan. Jadi ilmu-ilmu basic itu nggak jauh berbeda sekali dengan apa yang kita pelajari. Ya. Penerapannya itu jauh sekali. Ya, nggak sama apa yang kita pelajari, tapi kita mesti mengembangkan jauh ke depan. Ya. Kalau kita hanya apa yang kita ketahui terus kita kerjakan apa yang kita ketahui, kita nggak akan bisa berkembang, kita tidak bisa berinovasi, istilahnya kayak gitu. Nah, dari sistem memori ini, segi memori ini ya, ini merupakan dasar pengetahuan kita untuk memajukan teknologi 4.0 yang sudah digalakan sama pemerintah ya. Jadi harusnya lembaga-lembaga gitu kan, lembaga-lembaga pengajaran juga harus mengarah ke sana gitu kan, mengarah ke sana untuk menciptakan tenaga kerja yang handal di bidangnya gitu kan. Jadi niat kita adalah mengajukan dan mengembangkan teknologi ya, mengefisiensi energi, menghemat energi, dan memperbarui energi gitu. Jadi niatnya di situ, niat di kita itu. Oke, dari kita aja. Iya. Jadi semua inovasi-inovasi yang kita ciptakan di dunia kerja itu semuanya juga sebenarnya berkembang dari dasar-dasar yang sudah kita dapatkan selama di bangku kuliah, sekolah, seperti itu ya Pak ya. Jadi Betul, tetap betul harus sekali. berkembang begitu. Makanya muncullah sebuah inovasi-inovasi gitu ya. Semua kebaruan-kebaruan seperti itu. Baik, bagaimana teman-teman, Bapak Ibu, masih ada lagi kah yang ingin di-sharingkan dengan Pak Arif? Masih diberikan kesempatan. Kalau tidak ada, yang anak elektronya nggak ada ini kelistrikannya. Kebetulan sedang minggu UAS juga ini Pak. Oh iya. Ya. Baik, mungkin kalimat penutup dari Pak Arif untuk mengakhiri materi yang disampaikan, boleh sekali lagi Pak, atau sudah cukup bagaimana? Cukup lah. Cukup saja. Ya, baik Bapak Ibu dan peserta teman-teman sekalian, sesi tanya jawab sudah berakhir dan materi yang disampaikan oleh Pak Arif juga sudah semua disampaikan ya mengenai wiring dan programming elektrikal. Tadi Pak Arif juga sudah memberikan kontak ya Pak ya di slide pertama. Mungkin nanti bisa teman-teman tanyakan jika ada yang ingin bersharing dengan Pak Arif, boleh gitu. Dan mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi untuk bertemu, mungkin nanti bisa langsung praktik begitu ya Pak ya, karena kalau sekarang seperti itu tidak memungkinkan untuk jangan sampai jadi sarjana terapan. Sarjana teori ya, salah. Ya. Semoga nanti materi yang telah disampaikan oleh Pak Arif dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua ya, untuk teman-teman teknik elektro khususnya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, untuk pembuatan sertifikat mohon kesediaannya untuk mengisi form yang dibagikan di room chat ya. Mohon dipastikan untuk mengisikan alamat email yang benar, karena sertifikat akan dikirimkan secara real time melalui email yang diinputkan pada form evaluasi kegiatan. Baik, berikutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber. Pak Arif, saya berikan sertifikat secara simbolis ya Pak, mohon diterima, saya akan dokumentasikan. Saya akan share screen sebentar.
Saya bantu dokumentasi ya Pak ya. Baik. 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih Pak Arif. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, sebelum acara ini berakhir, alangkah lebih baiknya kita abadikan momen ini ya melalui sesi foto bersama. Mohon kesediaannya Bapak Ibu dan teman-teman untuk menghidupkan video. Saya akan bantu untuk foto sesi bersama ini. Silakan. Oke, silakan teman-teman, ada dua slide ya, saya akan pandu untuk foto bersama. Boleh dinyalakan kameranya. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Boleh, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, sesi foto selesai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati serta teman-teman mahasiswa, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Ya, saya selaku panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan video materi yang tadi disampaikan oleh Pak Arif dapat disaksikan kembali ya di YouTube FPUNJ. Ya. Saya ingatkan juga untuk hari Selasa besok, 24 Mei 2022, masih ada kegiatan yang sama, tentunya dengan materi yang berbeda. Kami tunggu kembali kehadirannya Bapak Ibu dan semua teman-teman mahasiswa. Baik, saya selaku pembawa acara dan panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif. Terima kasih juga Mbak Sri. Boleh live ya? Boleh izin live ya? Ya, boleh Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.